Anggapan-anggapan negatif baik dari pihak keluarga, jemaat gereja, keluarga besar lainnya, tentu akan datang bertubi-tubi menekan mereka. Dengan keputusanku yang tidak berubah ini, akhirnya hubunganku dengan keluarga menjadi agak renggang. Derai air mata sejak itu masih terus mengalir. Aku sempat ragu ketika mengingat perkataan ibuku. Sanggupkah engkau mengkhianati Yesus? Tegakkah pada Tuhan Yesus? Pikiranku terus berkecamuk. Benarkah itu? Benarkah aku harus menyembah Yesus? Benarkah jika aku memeluk Islam, Yesus akan marah? Berkutat pada kebimbangan antara perkataan orang tuaku dan apa yang telah kupelajari dalam Islam. Dalam puncak kebingunganku, aku bermimpi. Aku hendak pergi tidur. Tiba-tiba, terdengar ketukan dari jendela kayu yang bersebelahan dengan tempat tidurku. Kubuka jendela tersebut dan aku kaget karena ternyata di depanku ada sesosok Yesus. Wajahnya memang tidak jelas, namun berjubah dan dalam mimpi itu aku dipahamkan bahwa itu adalah Yesus. Sosok itu tidak berbicara apa-apa, namun tampak seperti tersenyum, tidak marah dan mengulurkan tangannya, seperti hendak menyalamiku. Sosok tersebut tidak berbicara, namun aku dipahamkan bahwa maksud beliau adalah mengucapkan selamat kepadaku. Setelah itu sosok tersebut berlalu. Aku pun terbangun dalam keadaan bingung dan takut. Apa maksud mimpi ini, ya pikirku? Apakah ini suatu tanda bahwa pilihanku benar? Waktu pun berlalu dan aku semakin mengokohkan keputusanku untuk memeluk agama Islam. Yang hampir selalu hadir dalam perjalananku menggapai hidayah Islam ini akhirnya melamarku. Alhamdulillah, akhirnya orang tuaku pun mengizinkan kami menikah. Hubungan kami dengan keluargaku sudah baik kembali sampai saat ini. Kami menikah dengan wali dari KUA. Rasa haru dan bahagia menyelimutiku saat itu. Setelah menikah, aku langsung minta dibelikan mukena dan minta diajarkan salat. Dan A terus mendampingiku dan mengajarkanku salat 5 waktu. Sampai aku telah dapat melakukan salat sendiri, A baru bisa menjalankan kewajibannya untuk salat di masjid. Perjalananku dalam memahami Islam tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Setelah 5 tahun sejak aku masuk ke dalam agama Islam, aku melanjutkan studi S2 di FKUGM, jurusan Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, minat histologi dan biologi sel, dan aku seperti tersentak untuk kedua kalinya. Aku baru menyadari dan memahami betapa Allah mengatur segala sistem dalam tubuh kita dengan begitu rapi, canggih, teratur, beralasan dan sempurna sampai ke tahap molekuler, tanpa kita sadari. Aku banyak termenung saat menyadari hal itu, namun juga menjadikanku banyak bertanya kepada dosen pakar saat itu. Subhanallah, dialah pencipta, pengatur, pemelihara yang sedemikian rupa rumitnya. Dan tidak mungkin semua itu berjalan, berproses dan bermekanisme dengan sendirinya. Mulai saat itulah aku lebih terpacu lagi untuk belajar dengan membaca dan memahami Al-Quran.